Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Fajrul Solamars Elvaini, NIM 1813304 kali 350 dari kelas 4 PGSD A3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran jigsaw. Apa itu jigsaw? Model pembelajaran jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Di sini peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Kunci tipe jigsaw ini adalah interdependensi setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya, para siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapat informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok lain. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 8. Guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Yang terakhir, ke-9, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Kelebihan model pembelajaran jigsaw yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Kekurangan model pembelajaran jigsaw menurut Roy Killen. Yang pertama, prinsip utama pembelajaran ini peer teaching, pembelajaran oleh teman sendiri. Yang kedua, apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan materi pada teman. Yang ketiga, rekod siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh guru. Dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut. Keempat, butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Kelima, aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar, lebih dari 40 siswa, sangatlah sulit. Diskusi dalam kelompok ini untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang muncul dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Yang kedua, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama, kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya. Perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Konselor Milenial. Dalam video kali ini, kita akan melihat seperti apa implementasi model pembelajaran jigsaw atau yang sering kita sebut dengan model pembelajaran cooperative learning model jigsaw.
Konsep pembelajaran jigsaw pada video kali ini tidak akan dibahas secara detail. Anda bisa melihat video sebelumnya untuk melihat secara lengkap konsep dan teori model pembelajaran jigsaw. Kemudian di dalam satu kelompok tadi ada berapa orang? 7 orang ya. Jadi A1, A2, A3 sampai dengan A5. Sebagai pengantar, guru bisa menjelaskan secara ringkas seperti apa model pembelajaran jigsaw yang akan dilakukan dalam pertemuan itu. Di kelompoknya nanti tetap 3 lagi. Tapi beda. Di sini semua anak harus menimba ilmu dan di sini semua anak harus transfer ilmu. Setelah semua peserta didik memahami, guru bisa menginstruksikan peserta didik untuk duduk sesuai dengan kelompok inti yang telah dibuat. Ketika peserta didik telah berkumpul pada kelompok inti, guru bisa menginstruksikan ketua kelompok untuk membagi tugas anggotanya sesuai dengan banyaknya subtopik yang telah ditentukan. Selanjutnya, masing-masing anggota pada kelompok inti memisahkan diri dan berkumpul dengan anggota kelompok inti lain yang memiliki subtopik yang sama. Kelompok yang kedua ini dinamakan dengan kelompok ahli. Pada kelompok ahli ini, setiap anggota kelompok akan turut serta mendiskusikan satu topik yang sama. Pada tahap ini, guru bisa berkeliling ke masing-masing kelompok untuk memantau jalannya diskusi agar tidak melebar sesuai dengan topik yang didiskusikan. Ketika waktu diskusi pada kelompok ahli telah selesai, setiap anggota kelompok ahli kembali ke kelompok inti. Ketika semua anggota kelompok inti telah kembali, maka masing-masing anggota ahli bergiliran mempresentasikan atau menyampaikan ilmu yang didapat saat diskusi pada kelompok ahli. Dengan mempresentasikan subtopik yang berbeda secara bergiliran, maka akan terjadi transfer ilmu terutama kepada anggota kelompok inti yang mempelajari subtopik yang berbeda saat diskusi pada kelompok ahli. Pada tahap ini, guru bisa menginstruksikan kelompok inti untuk merangkum hasil diskusi dan menuliskannya pada selembar kertas. Keuntungan dari model pembelajaran ini adalah bahwa peserta didik akan lebih aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran karena setiap satu anak diberi tanggung jawab untuk mempelajari satu subtopik tertentu sehingga tidak ada satupun anak yang bergantung kepada anak yang lain.
Pada tahap terakhir, masing-masing anggota kelompok inti akan bergiliran mempresentasikan di depan kelas mengenai hasil rangkuman dari keseluruhan subtopik yang telah mereka diskusikan. Pada tahap terakhir ini, guru bisa memberikan feedback terutama terhadap jalannya diskusi dan keseluruhan materi yang telah didiskusikan oleh kelompok inti. Demikian tadi implementasi model pembelajaran Jigsaw. Semoga bermanfaat dan salam konselor milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.